Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah. Kali ini kita kembali di program kesayangan kita, yaitu Ngobrol bareng Ulama. Alhamdulillah, di hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial, seorang anak muda yang viral karena bacaan Al-Qur'annya, karena suara indahnya. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Ammar Fatani. Assalamualaikum Ammar. Waalaikumsalam Bib. Apa Gimana kau? Bib kabarnya? Sehat. Ammar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bib. Kayaknya lagi kurang sehat sedikit ya. Iya agak radang batuk aja sih. Betul, karena mungkin padatnya jadwal, kesibukan sehingga waktu istirahat berkurang. Iya sih. Jadi harus pintar-pintar cari-cari waktu untuk istirahat supaya tetap jaga kesehatan, sehingga mudah-mudahan bisa terus menjalankan aktivitas dengan sebaik mungkin. Insya Allah begitu. Nah, Ammar, alhamdulillah nih kita bisa berjumpa di podcast ngobrol bareng ulama. Iya. Alhamdulillah. Tapi saya bukan ulama ini gimana? Wah, ini di proses. Semua kita kan sedang proses. Ammar dengan lantunan ayat-ayat sucinya, sholawatnya itu semua adalah bisa menginspirasi banyak kalangan untuk bisa semakin dekat dengan ajaran Islam, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Nah, sahabat muslim, Ammar ini viral karena satu hal yang positif, yaitu membaca ayat suci Al-Qur'an. Sekarang kan lagi musimnya viral nih. Macem-macem deh. Sekarang orang cari-cari supaya bisa viral. Ada anak tuh Ammar, lihat nggak? Ada anak lagi goncengan motor sama ibunya. Tuh anak nengok ke belakang. Oh iya. Terus langsung viral sedunia. Iya tahu. Artinya apa? Sekarang ini apa-apa viral. Nah, tinggal kita cari. Kita mau ada di jalur yang mana. Benar, Gitu ya. Nah, alhamdulillah nih Ammar viralnya itu karena membaca ayat suci Al-Qur'an. Waktu itu langsung dibikin video sama salah satu tokoh di Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Dan kemudian karena itu kayaknya ini ya tersebar luas itu videonya. Nah, sahabat muslim, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, coba yuk kita dengarkan, kita lihat secara langsung ya video yang sempat viral, yaitu waktu Ammar membaca Al-Qur'an, kemudian Bapak Sandiaga tersentuh hatinya dan kemudian membuat satu video bersama Ammar. Silahkan disaksikan. Luar biasa suaranya, merdu sekali dari Aceh besar. Dia hadir di Mambangun dulu di Batam-Batam. Insya Allah dengan kehadiran Ammar Fatani adik kita ini membawa keberkahan. Amin. Oke, tadi kita udah lihat bagaimana video yang viral tadi. Nah, kita sekarang mau dengar dari Ammar, gimana ceritanya, gimana kisahnya dari mulai saat itu sampai akhirnya Ammar ada di titik saat ini, bisa banyak dikenal orang, bisa banyak diundang untuk mengisi acara-acara. Itu gimana ceritanya dari mulai acara itu, atau mungkin dari sebelumnya juga, mungkin ada yang mau Ammar ceritakan ke kita sampai saat ini seperti apa kisahnya? Ya. Jadi sebenarnya sebelum dari acara yang bareng Pak Sandi ini udah lumayan juga ya ada acara-acara ngaji gitu. Terus pas kebetulan banget gitu dari pihak, jadi itu acaranya di Madura. Acaranya di Madura, Di Madura. Ya. Ammar terbang dari Aceh ke Madura. Iya, ke Aceh ke Madura. Terus Iya. Oke. Jadi itu pihak Madura itu salah satu pondok pesantren, mereka lagi ngadain milad. Milad, jadi ngundang Ammar gitu untuk baca Al-Qur'an gitu. Dan saya juga nggak tahu kan kalau undangannya bareng Pak Sandiaga Uno gitu. Iya. Pas nyampe ke sana katanya nih, nanti kamu bareng Pak Sandiaga Uno nih. Iya. Calon wakil presiden kan saat waktu itu ya. masih. Oh, tahun berapa itu? Sekitar 3 tahunan yang lalu lah. Kira-kira 2019 ya. Iya, 2019. Oh, tahunnya pemilu memang. Tahun pemilu gitu. Oke. Jadi
kan masih ini banget gitu ya, Rame, rame. rame banget gitu. Pas hari acaranya itu selesai ngaji, Amar dipanggil sama Pak Sandiaga Uno gitu, Oh diajak iya, ngobrol gini. iya iya. Oh, di mana tinggalnya, aslinya di mana gitu kan, Oke sambil oke. ngobrol-ngobrol, dan ternyata disorot media juga gitu, disorot sama media. Oh masya Allah. Iya. Dan saya juga taunya setelah acara itu kan, di post di Instagramnya Pak Sandiaga Uno gitu. Oh masya Allah. Dari situ juga meledak banget kan ya. Iya iya iya. Terus di YouTube juga tayangannya juga lumayan, 1 juta Subhanallah. kayaknya. Oh 1 juta sampai Mm-mm. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Nah, berawal dari situ, mulai tuh followers Instagram naik, Iya ini dong, naik, pasti iya kan? pasti. Iya. Mm-mm. Pokoknya berkah banget lah dari situ. Berasa banget keberkahannya ya. Iya, terasa banget keberkahannya. Dan eh, sampai sekarang untuk memutuskan tinggal di Jakarta gitu. Alhamdulillah. Amar sekarang umur berapa? 17 tahun. 17, kurangin 3, waktu itu masih 14 tahun. Iya, Masih sekarang. SMP. Tapi kelihatannya kecil banget ya. Ya, Masya Allah, kayaknya sama sekarang nih bedanya. Saya pikir mungkin 5 tahun lalu apa 6 tahun. Ternyata baru 3 tahun. Iya, Perkembangannya begitu pesat ini. iya. Nah, jadi waktu Amar ngisi di Madura itu masih tinggal di Aceh. Masih. Masih tinggal di Aceh. Kemudian setelah itu berapa waktu apakah nunggu lulus SMP kemudian pindah ke Jakarta atau apa nih Jadi prosesnya? pindah di Jakarta itu SMA semester 1. Oh, SMA sempat SMA lu di Aceh? Sempet SMA di Aceh 1 semester doang. Hanya setengah tahun berarti Setengah kurang tahun lebih. doang di Aceh. Kemudian Memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan itu awalnya masih belum tahu mau sekolah di mana kan, Bib. iya Nekat benar. aja gitu. Betul betul. Nekat pindah ke Jakarta. Dan alhamdulillah ada sekolah yang mau nerima kan. Oh, di Jakarta ya. Jakarta soalnya susah banget kalau perpindahan masih di tengah-tengah gitu, belum Betul selesai. betul betul. Iya. Jadi alhamdulillah ada sekolah yang mau terima. Ya sekolah di situ. Sampai saat ini. Yang lucunya lagi pas awal daftar Uh-uh. langsung corona, Bib. Jadi udah gak pernah sekolah, Bib. Oh iya benar. 2020 awal itu kan corona. Iya, bulan 3. Bulan 3. Jadi pas daftar langsung Besok pengumuman. besok pengumuman. Besoknya pengumuman ini karantina gitu. Akhirnya sekolahnya online terus. Online terus. Sampai saat ini. Oh gitu. Saat ini sih udah selesai ujian sih. Oh udah. Udah selesai ujian. Ntar lagi jadi mahasiswa. Masya Amin, Allah. amin, amin. Waktu Amar pindah dari Aceh ke sini sama siapa? Maksudnya ikut orang tua ikut juga atau Awalnya saudara? masih ikut sih. Ya, ganti-gantian gitu. Ibu berapa sebulan misal. Terus ayah sebulan. Iya masih ditemenin ya kan. Iya. Masih awal-awal SMA. Jadi harus Untuk ada beradaptasi doang. beradaptasi. Sekarang udah sendiri. Udah sendiri, Bib. Sekarang kegiatannya apa nih? Selain ngisi-ngisi acara, Amar apa ada kegiatan lain? Ya kalau selain ngisi-ngisi acara sih lagi fokus di label musik aja, Bib. Oh gitu. Iya. Sekarang lagi apa nih? Video rekaman terbaru tentang apa? Yang terakhir rilis itu single saya judulnya Mugrom. Mughram. Oh, Tergila-gila. tergila-gila. Ya, artinya orang yang sedang jatuh cinta ya. Saking jatuh cintanya gitu. Saking jatuh cintanya sampai tergila-gila. Iya. Masya Allah. Itu ini apa berarti istilahnya apa? Kalau merekam lagu itu ada izinnya berarti ya? Ada. Ada izinnya dari yang Dari labelnya. dari labelnya. Iya. Oke. Kita kalau artisnya tinggal nyanyi doang, terima Artis beres tinggal doang. nyanyi aja. Iya. Tinggal rekaman yang memproses semua dari label. Label. Itu lagunya enak tuh. Iya. Ada di akun YouTube Amar atau Label musik. Label musiknya. Iya. Udah tayang insyaallah. Insya Allah. Jangan lupa dinonton, teman-teman. Harus dong. Harus ditonton biar disebarkan agar lantunan selawat ini semakin tersebar luas. Amin, kemana-mana. amin, amin. Amar, kita penasaran. Waktu itu Amar baca ayat apa? Di acara di Madura itu baca ayat apa? Kan waktu itu acaranya milad. Nah, ayat yang dipilih oleh Amar apa waktu itu? Ayatnya surah Asy-Syams. Surat Asy-Syams ayat Dari ayat pertama juga. sampai terakhir. Enggak.
wasyamsi wadduhaha wal qamari Beberapa idza ayat di talaha bawah. itu ya. Boleh nggak dilantunkan nih? Biar teman-teman pemirsa sahabat muslim ngobrol nih bisa mendengar langsung dari acara podcast ini. Waktu itu apa dan seperti apa Ammar melantunkan ayat suci Al-Quran tersebut. Silakan. Maaf ya teman-teman, mungkin kalau sedikit batuk nih. Wah, tetap enak pasti suaranya. Ayo silakan Ammar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Masya Allah. Ini lagi batuk aja bagus banget ini. Nggak salah waktu itu Pak Sandi langsung bikin video ngerekam karena pasti lantunan ayat sucinya masuk ke relung hati terdalam ini. Masya Allah. Terus Ammar gimana? Ada nggak pengalaman Ammar tentang kedekatan dengan Al-Quran ini? Apa yang Ammar rasakan? Artinya kedekatan dengan Al-Quran, keakraban dengan Al-Quran. Kemudian apa yang Ammar rasakan berkah daripada kedekatan dengan Al-Quran tersebut? Alhamdulillah sih selama Ammar dekat dengan Al-Quran, Ammar senang mempelajari Al-Quran, senang baca Al-Quran gitu ya. Yang alhamdulillah banget itu Ammar umroh 2 kali berkah Al-Quran gitu. Subhanallah. Terus juga kayak popularitas Ammar juga berkah Al-Qurannya juga gitu. Pokoknya apa yang Ammar bisa kayak sekarang gak jauh dari berkahnya Al-Quran. Subhanallah. Jadi sampai umrah 2 kali itu karena berkah Al-Quran. Artinya karena ada orang kemudian yang mau menghadiahkan gitu ya. Iya. Subhanallah. Tuh teman-teman coba lihat. Orang kalau dekat sama Al-Quran berkahnya luar biasa. Ayo sahabat muslim, ini motivasi buat kita semuanya untuk semakin dekat, semakin akrab, semakin rajin membaca Al-Quran. Karena kita semua kan nanti akan ditanya di alam kubur kita tentang kitab suci kita. Benar. Tentu kita akan menjawab Al-Quran. Tapi jangan sampai jawaban kita itu nggak sesuai dengan semasa hidup kita gitu. Iya. Semasa hidup kita jauh dari Al-Quran. Terus pas meninggal ditanya apa kitab sucinya, ngaku-ngakunya apa? Al-Quran. Kata guru saya Ammar, ada nanti orang-orang yang seperti itu. Ketika ditanya dan dia jawab Al-Quran, Al-Quran akan datang kepada malaikat pada saat itu dan bilang, jangan kau percaya sama dia. Dia tidak betul-betul menjadikan saya sebagai kitab sucinya. Apalagi anak-anak sekarang ini banyak yang jarang sekali membaca Al-Quran gitu ya. Pagi, siang, sore, malam yang dia pegang bukan Al-Quran, handphone terus. Scroll TikTok, Bib. Scroll TikTok terus ya. Iya. Kayaknya nggak habis-habis itu. Udah cukup lah, misalnya ngelihat hiburan sedikit, oke, berhenti ibadah lagi kan gitu. Harus dibarengin. Kadang-kadang saya lihat cerita-cerita dari teman-teman semalaman itu kadang bisa bergadang dari malam sampai subuh. Itu hanya dengan pegang handphone aja. Jadi dibuka lagi WhatsApp-nya, udah selesai lihat nggak ada yang chatting, buka TikTok, lihat nggak ada yang seru, buka Instagram-nya, habis balik ke WhatsApp lagi, habis masuk ke Facebook, gitu terus sampai subuh. Sholat 2 rakaat tahajud kan gitu kan, baca 1 lembar Al-Quran misalnya, biar ada manfaatnya gitu. Nah, jadi memang ini sangat memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, semakin akrab dengan Al-Quran. Ammar, selain orang tua, ada nggak sosok yang membantu Ammar ketika Ammar baru pindah ke sini? Terus kan orang tua tadi sebulan-sebulan ganti-gantian. Tapi pastikan selain orang tua ada di sini mungkin orang yang membantu kegiatan Ammar. Ada. Yang awal-awal banget itu ada 1 orang gitu. Beliau memang ngebantu banget saya kan. Dan juga mengajari gitu tentang Jakarta tuh gini loh. Kita jangan terlalu gini, kita harus begini gitu. Nah, itu penting itu. Beliau yang ngajarin. Itu siapa? Keluarga atau bukan? Teman?
kenalan. Kenalan ya. Kenalan. Ya. Beliau yang ngajarin pokoknya. Dan setelah itu kan udah mulai mandiri nih. Mulai mandiri dan juga tetap didampingin gitu, dikontrol lah sama orang-orang dari label juga gitu. Oke. Bagaimana Amar menilai sosok Pak Sandi? Ya, kalau dari pertemuan itu sih saya juga menilainya Humble banget ya. humble banget, asik banget nih Pak Sandi Iya. orangnya, padahal gitu calon wakil presiden Calon loh. wakil presiden. Iya. Tapi ya kok mau duduk samping saya gitu istilahnya kan. Masya Allah. Saya ajak ngobrol dia ngejawab gitu ya. Iya. Sampai bikin video. Bikin video pokoknya ini banget Iya. lah.